ربما كتواصفا بمحمد. Masjid yang di dalamnya ada pemberitahuan kabar kekasih-kekasih Allah, menceritakan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya hati-hati agar tidak mendapat murka Allah, di jalan Allah dan menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa kecil apalagi dosa besar. Orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang bisa melepaskan orang daripada syakawah atau cilakanya orang atau siksa orang abada selama-lamanya. Bagaimana dengan nazratillah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan Allah yang banyak sekali. Oleh karena itu kita ceritakan orang-orang saleh. Sebab dikatakan di dalam athar wa fi dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Dengan mengingat orang-orang yang saleh, maka Allah tidak berhenti pula menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rinci orang-orang saleh, rinci ceritanya orang-orang yang dekat dengan Allah, rinci atau detailkan ceritanya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang cinta dengan Allah, orang-orang yang maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu yang akan menjadi kita mulia, kita beruntung. Dikatakan oleh seorang wali min awliyaillah di zamannya, sahibut tariqatul alawi, Sayyidina Imam Qutbil Irsyad wa Qutil Bilad Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa humul qaumul ladina hudu. Dan mereka adalah kaum yang mendapat hidayah, yang dekat mendapat hidayah, yang kenal mendapat hidayah, yang faham mendapat hidayah, yang menyebut nama mendapat hidayah. Orang yang banyak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memberi hidayah. Humul qaumul ladina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu. Dengan karunia Allah yang maha luas, mereka jadi beruntung, mendapat hidayah dan beruntung, dan bisa memberi untung orang lain. Bukan sa'idu tapi su'idu, lebih luas lagi. Menyebutnya bisa selamat dari azab Allah, dekat dengannya bisa digolongkan orang-orang saleh. Wahumul qaumul ladina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu. Kita dijadikan selamat di dunia dan akhirat karena karunia Allah yang tanpa batas. Karena apa? Wa li ghairillahi ma qasadu wa ma al-Qur'ani fi qarni. Karena mereka maksudnya hanya Allah, yang dia takutkan Allah. Semua yang tidak ada hubungannya maka dia buang begitu saja. Semua yang mereka buang, semua yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Mereka mengecilkan sesuatu yang tidak dicintai Allah dan membesar-besarkan yang dicintai oleh Allah. Mereka membesarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Sebab hal tersebut Allah sendiri yang memerintahkan. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah termasuk takwa yang ada di dalam hati. Syiar mengingat Allah, syiar bersolawat kepada Rasulullah, syiar membaca sirah nabawiyah, syiar maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syiar yang tidak ada bandingannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah tanpa kita membaca sejarah hidup Rasulullah? Bagaimana kita akan membaca berulang-ulang secara hidup Rasulullah kalau kita tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diperingati maulid Nabi Muhammad oleh orang yang dicintai Allah dan yang tidak dicintai Allah. Orang-orang yang Islam dan non-Islam semuanya memperingati
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu nasul Quran, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perayaannya memang bukan nasul Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni mengatakan, ikutlah dia, yaitu Rasulullah mengatakan ikutlah aku. Hasya wa kalla, orang yang menjalankan sunnah Nabi tanpa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia mempunyai tanah dan tidak akan pernah bisa membangunnya, dan kalaupun bisa membangunnya tidak akan pernah ada atapnya, sehingga rumahnya akan rapuh dan hancur. Begitulah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis seperti ini dibangun agar kita lebih mencintai Allah. Ya, dan lebih mencintai Allah itu bisa dilebihkan dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak akan tahu orang cara mencintai Allah kecuali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah tanpa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu menghina ajaran Allah dan Rasulnya. Karena semuanya harus pakai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau masuk kamar mandi harus pakai tuntunan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala pakai pikiran kita tanpa tuntunan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita akan tahu tuntunan Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad? Jadi hukumnya memperingati agar kita mencintai Nabi Muhammad adalah fardul ain. Harus diwajibkan, apalagi di akhir zaman seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah dan menambah selalu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tiket pertama orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat. Al-mar'u ma'a man ahab. Setiap individu akan digolongkan, akan dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yang dia cintai. Di hadis lain dikatakan, anta ala man ahbabta, anta ma'a man ahbabta. Engkau bareng dengan yang engkau cintai. Dengan memenuhi hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, semoga terpenuhi dan hilangnya dari hati kita kotoran-kotoran, noda-noda yang Allah benci, dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ke atas ketinggian dan kesucian kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya dan sahabatnya dan keturunannya dan pewarisnya ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa atina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam.